yang dulu. Oke, sebelum kita mulai, minta salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kita bersyukur kami panjatkan terhadap hadiratmu Bapa atas kuasa dan pemerintahan-Mu, sehingga Engkau telah melindungi kami dalam perjalanan hingga tiba kami di sini dengan baik. Sekarang kami akan mulai dengan pelajaran kami. Mari Bapa, Engkau memberkati kami agar apa yang kami pelajari hari ini boleh membawa bekal bagi masa depan kami. Ini doa kami, kamu dan dengarkan doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita berlanjut, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa-siapa yang tidak hadir? Paling alasannya karena sakit Ibu. Berarti semua hadir ya? Ibu. Oke, materi kita pada pagi hari ini tentang sistem pertahanan tubuh. Baik, sebelum lanjut Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari sistem pertahanan tubuh dan imunisasi. Yang kedua, mendeskripsikan mekanisme perlawanan pada sistem pertahanan tubuh. Baik, ada mungkin di sini kita pernah menjadi anak kecil yang mungkin orang tua kita membawa kita ke rumah sakit dan itu kita akan dapat imunisasi. Ketika kita pulang, kita demam atau kita sakit atau rewel. Mungkin anak-anak bisa tahu alasannya kenapa kita rewel atau sakit. Ada yang tahu alasannya karena? Kalau ada yang tahu, angkat tangan. Pilih nama. Sakit. Ikut. Karena mungkin daya tahan tubuhnya tidak kuat. Benar. Demam setelah imunisasi merupakan suatu proses terjadi selama tubuh anak melawan vaksin yang masuk dalam tubuh. Justru imunisasi anak akan mendapatkan pertahanan tubuh untuk melawan penyakit yang masuk. Yang pertama itu pengertian dari sistem pertahanan tubuh. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar atau pernah membaca tentang sistem pertahanan tubuh. Oke, sistem pertahanan tubuh merupakan suatu sistem yang bekerja sama dan fungsi untuk mempengaruhi faktor yang berasal dari lingkungan atau dalam lingkungan, berupa virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Dalam sistem pertahanan tubuh ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem pertahanan alami dan sistem pertahanan buatan. Yang pertama, sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh itu biasa disebut juga dengan sistem kekebalan. Sistem kekebalan tubuh itu berupa pertahanan tubuh yang paling dasar. Manusia mempunyai sistem pertahanan ini sejak lahir. Sistem pertahanan alami merupakan sistem perlindungan lapisan yang pertama pada tubuh
selama tubuh belum membentuk antibodi. Pertahanan alami bersifat non efektif dan efektif. Karena kalau non efektif itu karena tidak bersifat khusus terhadap benda asing, karena terhadap benda asing tertentu. Mungkin anak-anak pernah mengetahui bahwa sistem pertahanan alami dapat berupa kulit serta adanya silia yang mungkus pada jaringan epitel. Pertahanan alami ada juga yang berupa senyawa kimia, misalnya oksigen dan enzim. Yang kedua itu sistem pertahanan buatan. Sistem pertahanan buatan ini terutama itu membentuk neutrofil dan monofil. Berbeda keduanya. Leukosit itu yang satu itu bersifat limofid, justru berperan sistem pertahanan buatan. Yang kedua itu mekanisme perlawanan pada sistem pertahanan buatan. Pada sistem pertahanan buatan ada dua sel, yaitu sel B dan sel T, memiliki reseptor antigen atau menerima rangsangan pada membran plasma. Ketika antigen dalam tubuh itu merespon antigen pada sel B, maka akan meningkat. Misalnya, ketika tubuh kita itu siap untuk menerima penyakit atau antigen itu menerima penyakit, maka patogen itu akan masuk sendirinya. Ketika sistem imun kita siap untuk menerimanya. Yang kedua itu imunisasi. Mungkin anak-anak sudah pernah membaca tentang imunisasi atau pengertiannya sendiri itu. Imunisasi merupakan salah satu cara untuk membuat tubuh menjadi tahan terhadap penyakit, yaitu dengan masuknya kuman dari luar tubuh ke dalam tubuh tidak secara sengaja. Contohnya seperti awal saya jelaskan tadi, bahwa ketika kita masih kecil kita harus melakukan imunisasi sehingga tubuh kita itu tidak terjangkit dari penyakit. Ada dua macam cara untuk memperoleh pertahanan tubuh, yaitu pertahanan aktif dan pertahanan pasif. Yang pertama itu pertahanan pasif. Pertahanan pasif merupakan pertahanan yang diberikan pada individu yang bersifat sementara. Yang kedua itu pertahanan ini diberikan kepada tubuh yang sakit untuk melawan antigen yang sudah ada. Yang kedua itu pertahanan aktif. Pertahanan aktif merupakan pertahanan yang menyebabkan tubuh membentuk antibodi. Misalnya melalui pemberian vaksin ke dalam tubuh yang sehat. Vaksin berperan sebagai antigen yang memacu tubuh membentuk antibodi untuk melawan antigen tersebut. Demikian tubuh kita akan membentuk pertahanan dan ketahanan yang timbul yang disebut dengan pertahanan aktif. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak mengenai materi kita pada hari ini. Kalau tidak ada, Ibu akan bagi kalian dalam bentuk kelompok. Satu kelompok, Ibu akan bagi kalian dalam bentuk kelompok itu 3 orang. Nanti anak-anak berhitung 1 sampai 3 dan pulang lagi. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, masing-masing cari kawan. Yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3.
Waktu pengerjaannya 15 menit. Mulai dari sekarang. Ibu, saya tanya. Ibu, makanya ibu. Diberi nama jangan cerita. Ibu. Coba sudah mengerjakannya? Sudah, Ibu. Berarti mulai dari kelompok 1. Kalau satu siswa sudah mempresentasikannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang macam-macam sistem pertahanan tubuh. Yang pertama yaitu kekebalan aktif. Kekebalan atau pertahanan aktif merupakan kekebalan yang diperoleh karena tubuh membuat antibodi sendiri. Kekebalan aktif dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, kekebalan aktif alami diperoleh setelah seseorang sembuh dari serangan suatu penyakit. Misalnya orang yang pernah terserang penyakit seperti cacar air, campak, dan gendongan tidak akan terserang penyakit yang sama untuk kedua kalinya. Yang kedua, kekebalan aktif buatan diperoleh dengan vaksinasi, yaitu memasukkan vaksin yang dapat berisi racun bakteri, mikroorganisme yang dilemahkan, atau mikroorganisme mati sehingga tubuh menjadi aktif menghasilkan antibodi sendiri. Tindakan membentuk kekebalan dalam tubuh seseorang dengan memberikan vaksin disebut imunisasi. Imunisasi ada 2 tipe, yaitu isoimun atau diberikan kepada individu dari spesies yang sama, dan heteroimun atau diberikan pada individu yang berbeda dan dari spesies yang berbeda pula. Yang kedua yaitu kekebalan pasif. Kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh melalui peran
transfer atau pemberian antibodi dari individu lain. Kekebalan pasif dapat terjadi secara alami dan buatan. Kekebalan pasif alami adalah kekebalan yang diperoleh bukan dari tubuhnya sendiri, melainkan dari tubuh orang lain. Misalnya, kekebalan yang timbul ketika antibodi diberikan oleh ibu kepada bayinya melalui plasenta pada waktu dalam kandungan dan ASI setelah dilahirkan. Yang kedua, kekebalan pasif buatan. Kekebalan pasif buatan diperoleh dari antibodi yang sudah jadi dan terlarut dalam asam serum. Serum dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, contoh suntikan ATS atau antitetanus serum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Sekian dan terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Saya di sini mewakili kelompok 2 yang akan membahas tentang mengapa bayi yang baru lahir harus diimunisasi. Imunisasi adalah salah satu upaya untuk mencegah beberapa penyakit berbahaya yang berisiko pada bayi baru lahir dengan cara vaksinasi. Vaksinasi sendiri adalah suntikan yang mengandung bakteri atau virus yang sudah dilamakan untuk membentuk kekebalan pada tubuh agar penyakit dapat dicegah. Hal ini dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit menular yang berbahaya untuk menyerang. Bayi yang baru lahir memiliki kekebalan tersendiri selama beberapa lama setelah kelahiran. Namun untuk kekebalan tubuh dalam jangka panjang, imunisasi wajib diterima oleh bayi tersebut. Imunisasi pada bayi baru lahir harus dilakukan sebelum anak terserang penyakit berbahaya agar semua risiko yang dapat terjadi dapat dihindari. Sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mekanisme perlawanan tubuh terhadap masuknya antigen. Mekanisme pertahanan tubuh ada dua, yaitu yang pertama pertahanan non-spesifik atau ilmiah atau bawaan, meliputi pertahanan lapis pertama dan kedua. Pertahanan non-spesifik tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen yang dimiliki tubuh. Yang kedua, pertahanan spesifik atau adaptif, memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik. Demikian Beri aplaus kepada kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan mengenai diskusi kalian hari ini? Oke, kalau Pak, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materinya pada pagi hari ini? Kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkannya. Dalam memerangi kuman, penyakit baik dalam virus, bakteri maupun benda asing yang masuk untuk membutuhkan sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan awalnya melindungi tubuh berupa kulit dan jaringan epitel yang terkadang menghasilkan mukus atau menyekresikan zat-zat seperti HCl. Sistem pertahanan yang kedua yaitu berupa antibodi yang dihasilkan limfosit dan membentuk dua macam sel, yaitu sel B dan sel T. Pada masa perlawanan terhadap antigen, antibodi membela diri dan membentuk dua kolon. Dua kolon pertama itu membentuk lawan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua itu berupa sel memori. Sel memori itu berfungsi untuk mengenali dan bertindak cepat untuk menghadapi antigen sejenis yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian, imunisasi merupakan cara membuat tubuh agar tahan terhadap penyakit. Ada dua macam sistem pertahanan yang diperoleh oleh tubuh, yaitu pertahanan pasif dan pertahanan aktif. Materi kita cukup sampai di sini. Anak-anak catat tugas dan dikumpulkan di depan. Nomor 1.
satu, apa perbedaan antigen dan antibodi? Yang kedua, jelaskan perbedaan fungsi T dan fungsi B. Sudah Ibu? Oke, dikumpulkan minggu depan. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak kumpulnya di depan. Ya, Ibu, sebelum mengakhirinya, Ibu minta salah satu memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kita berdoa selesai. Oke, kita dilanjutkan ke depannya. Ingat belajar. Yuk.